Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya Kemas, NPM 192151076, kemudian Erna dengan NPM 192151074, kemudian Lia Arista dengan NPM 192151084, dan Devi Agustina dengan NPM 192151087. Nah, dalam video kali ini itu dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etnomatematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mega Nurprabawati Magister Pendidikan. Nah, untuk pada video kali ini akan membahas atau memaparkan materi mengenai review artikel nasional dan artikel internasional. Nah, untuk yang pertama itu mengenai artikel nasional. Nah, untuk artikelnya itu berjudul Eksplorasi Etnomatematika Batik Sukapura. Dan untuk nama jurnalnya yaitu, boleh slide selanjutnya? Musyawarah, yaitu Jurnal Pendidikan Matematika. Dan untuk volume dan halamannya itu volume 9 nomor 1 halaman 131 sampai 142. Nah, untuk tahun penerbitannya itu pada bulan Januari tahun 2020 dan penulisnya itu yaitu Eva Mulyani dan Ike Natalia Sari. Kemudian untuk pendahuluan, artikel nasional ini yang berjudul Eksplorasi atau Matematika Batik Sukapura didasarkan pada potensi batik Sukapura yang memiliki jenis batik dan motif khas dan keberadaannya diwariskan dari generasi ke generasi hingga generasi sekarang, ditambah dengan kajian etnomatematika yang mengeksplorasi konsep geometri pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya. Nah, untuk kajian teori, yang pertama itu menurut Supriyono pada tahun 2016 tentang batik Sukapura, beliau mengatakan bahwa batik yang dihasilkan oleh daerah Sukapura merupakan salah satu peninggalan budaya pada masa Kerajaan Tarumanegara yang area pemerintahannya berpusat di Sukapura. Kemudian menurut Budiarto pada tahun 2015 tentang etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan perdesaan, kelompok buruh, anak-anak, dan kelompok tertentu, dan masyarakat lainnya. Kemudian menurut Jayadi pada tahun 2017 tentang etnomatematika batik Madura, yaitu hasilnya menunjukkan bahwa garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetris, titik, sudut, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jejar genjang, dan konsep kesebangunan merupakan konsep-konsep matematika yang tepat pada matematika batik Madura. Kemudian menurut Marediani tahun 2019 tentang tujuan penelitian yaitu mengenai hal ini sangat penting untuk dikuasai karena tujuan penelitian dan peneliti adalah mendapatkan data sehingga tanpa mengetahui teknik tidak akan yang ditahan. Yang terakhir, menurut Sugiono pada tahun 2016 tentang teknik analisis data yaitu dilakukan mengacu pada model Miles-Hubernus yang terdiri dari data reduction, data display, dan data conclusion. Selanjutnya. Nah, untuk metodologi penelitiannya, itu menggunakan metode penelitian etnografi dan bersifat eksploratif. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Dan untuk teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Slide selanjutnya.
Nah, untuk pembahasan dari etnomatematika batik Sukapura ini adalah yang pertama, diagram pada tahapan-tahapan proses membatik berisi model matematika. Yang kedua, pada batik tulis Sukapura, motif daun picis simetris refleksi dan dua simetri putar atau rotasi pada sumbu yang berpotongan. Yang ketiga, pada batik tulis Sukapura, motif kolentang memiliki simetri translasi, tidak memiliki simetri refleksi, dan tidak memiliki simetri rotasi. Slide selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dan saran, yang pertama tentang kesimpulan, yaitu konsep geometri yang terdapat dalam motif batik Sukapura, selain konsep geometri bidang datar, adalah geometri transformasi. Di antaranya yaitu konsep yang terdapat dalam motif batik Sukapura, bentuk simetri tipe W2 kuadrat ditemukan pada batik tulis Sukapura motif daun picis, sedangkan bentuk simetri tipe W1 ditemukan pada batik tulis Sukapura motif kolentang. Untuk saran, penelitian selanjutnya diharapkan mengungkap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini. Misalnya mengungkap tentang konsep-konsep matematika yang ada kaitannya dengan proses perencanaan produksi batik sampai pemasaran produk sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk artikel selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Agustina. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, masih pembahasan dalam artikel nasional eksplorasi etnomatematik batik Sukapura, yaitu tentang relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Nah, dalam hal ini relevan dengan profesi penulis, yaitu staf pengajar jurusan pendidikan matematika di Universitas Siliwangi, jenjang S1 dan S2 dengan jurusan yang ditempuh adalah pendidikan matematika. Next. Slide selanjutnya. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Yang pertama, pada awalnya, meskipun dalam perkembangannya batik Sukapura mendapat pengaruh dari batik keraton Jawa Tengah dan Cirebon, batik Sukapura tetap merupakan batik tertulis yang memiliki karakter cukup kuat. Dan yang kedua, motif batik Sukapura banyak yang menunjukkan beragam konsep-konsep matematika, di antaranya garis jajar, simetris, lingkaran, persegi panjang, persegi, belah ketupat, segitiga, sudut siku-siku, dan lain sebagainya. Next slide. Ada pemilihan cakupan kajian teori. Literatur yang digunakan adalah literatur baru yang diterbitkan dalam jarak 5 tahun terakhir dan hanya 3 pustaka yang di bawah jarak 5 tahun terakhir. Literatur tersebut berasal dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah dipublikasikan sebelumnya. Next. Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Berdasarkan metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal ini menunjukkan bahwa pada penulisannya, peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan hasil temuan selama di lapangan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh penulis sangat cocok dengan topik pembahasan. Selanjutnya, next. Slide selanjutnya. Ada kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir yang memiliki bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada jurnal ini, penulis sudah menunjukkan kerangka berpikirnya sendiri.
Slide selanjutnya. Ada kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Slide selanjutnya tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah disebutkan sebelumnya, maka implikasi yang bisa didapatkan pada penelitian berikutnya adalah penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berikutnya dengan topik yang sejenis serta dengan adanya saran yang diungkapkan. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitiannya sehingga informasi yang didapatkan akan lebih kompleks dan artikel yang dibuat memuat kebaruan. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan artikel. Untuk kelemahan, untuk kelebihan, yang pertama, artikel ini sudah mendapatkan ISSN. Dan yang kedua, artikel ini sudah memenuhi kaidah kebahasaan yang baik. Dan yang ketiga, subbab pada artikel ini tersusun dengan rapi. Dan untuk kelemahan, tidak mengungkap konsep-konsep matematika yang ada kaitannya dengan proses perencanaan produksi batik sampai pemasaran produk sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi Agustina yang telah menyampaikan materinya. Untuk artikel selanjutnya akan disampaikan oleh Lia Arista. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Untuk artikel yang kedua ini ada dari artikel internasional. Bisa di next. Dengan judul Learning Geometry and Values from Patterns to Mathematics on the Batik Patterns to Yogyakarta, Indonesia. Nama jurnalnya ini Journal on Mathematics Education, volumenya 11, nomor 3, halaman 439 sampai dengan 456 pada tahun 2020 di bulan September. Dengan penulis Ruli Karitas Indra Prahmana dan Ubiratan de Ambrosio. Next. Di pendahuluan ini, pada umumnya masih banyak masyarakat yang memandang matematika itu sebagai mata pelajaran yang jauh dari realitas dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara historis, sebenarnya tuh matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dikembangkan oleh manusia dalam merespon fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Dalam hal ini, etnomatematika yang digagas oleh De Ambrosio pada tahun 2016 dan berdasarkan tinjauannya dengan kondisi pendidikan matematika yang mekanistik, jauh dari realitas dan budaya siswa, dapat menjadi solusi. Etnomatematika mempelajari dan menggabungkan ide-ide matematika, cara-cara, dengan teknik-teknik yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh sosial kultur atau budaya masyarakat. Indonesia memiliki budaya yang beragam termasuk di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini banyak benda dan praktik budaya yang mudah ditemukan dan dapat dieksplorasi, seperti bangunan candi, keraton, masjid, dan motif batik yang memiliki bentuk yang unik dan khas serta memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang penting untuk membentuk karakter dari siswa. Budaya ini dapat digunakan untuk mewujudkan konsep-konsep matematika sebagai upaya transformasional untuk mendekatkan matematika dengan dan persepsi masyarakatnya. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan budaya sebagai dasar pembelajaran matematika di sekolah. Di sisi lain, masih sedikit peneliti yang mengeksplorasi konsep matematika pada motif batik khas Yogyakarta ini yang langka. Hal ini karena motif batik ini digunakan dalam penelitian ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau motifnya hanya dapat ditemukan di museum dan jarang ditemukan di masyarakat. Pada dalam hal budaya masyarakat Yogyakarta, batik merupakan salah satu kain bermotif yang wajib dipakai sebagai seragam sekolah dan pegawai negeri pada hari-hari tertentu. Next.
Bisa di next. Kemudian untuk kajian teori, ini ada menurut Barton pada tahun 1999, De Ambrosio 2007, De Ambrosio 2016, Rosa dan Ore 2016 itu tentang etnomatematika. Mereka mengatakan bahwa ethnomathematics learns and combines mathematical ideas with technique that are practiced and developed by social culture or community culture. Ini tuh maksudnya etnomatematika ini mempelajari dan menggabungkan ide-ide matematika, kemudian cara-cara dengan teknik-teknik yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh sosiokultur atau budaya masyarakat. Kemudian menurut Dik pada tahun 2017, Dian 2017, tentang hasil eksplorasi konsep matematika. Di sini mereka menyatakan bahwa the result of the exploration of mathematical concepts in making Yogyakarta batik motif show that Yogyakarta society has used the concept geometric transformation that they learn by themselves. And these creative ideas emerge from their experience in determining the forms of Yogyakarta batik motif. Maksudnya ini di sini adalah mengenai eksplorasi. Hasil eksplorasi konsep matematika dalam pembuatan motif batik Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta itu telah menggunakan konsep transformasi geometri yang mereka pelajari sendiri, dan ide-ide kreatif tersebut itu muncul dari pengalaman mereka dalam menentukan bentuk-bentuk motif batik Yogyakarta. Kemudian menurut Dik pada tahun 2017, tentang pesan moral dalam batik Yogyakarta itu, beliau menyatakan bahwa the result of the research show that in every Yogyakarta, batik motif in contain moral messages, containing ideology, values, norms, and ethics that govern how to relate to humans, how to relate to nature, how to relate and others in living life. Itu maksudnya adalah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam setiap motif batik yang ada di Yogyakarta itu berisi pesan moral yang mengandung ideologi, kemudian juga ada nilai, norma, etika, dan etika yang mengatur bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, bagaimana memimpin, dan lain-lain dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga ada Karnila Juandi dan Turmudi pada tahun 2013, Hendriana Prahmana dan Hidayat 2019 itu tentang perasaan dengan matematika. Di sini menyatakan among the feeling they experience are feeling scared, that mathematics is distant to their life, a feeling of meaningless in life, and unable to understand the benefit of learning mathematics to solve problems in daily life. Di sini yang dimaksud artinya adalah di antara perasaan yang mereka alam adalah perasaan takut bahwa matematika itu jauh dari kehidupan mereka. Kemudian perasaan tidak berarti dalam hidup dan tidak dapat memahami manfaat belajar matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada menurut Abdullah 2017, Risdianti dan Prahmana 2018, itu tentang matematika dengan budaya. Students can see that mathematics is close to the culture around them, and students can finally take on the meaning of the mathematical concepts they learn to apply in their daily lives. Artinya itu siswa itu dapat melihat bahwa matematika itu dekat dengan budaya di sekitarnya, dan siswa akhirnya juga dapat menangkap makna dari konsep matematika yang dipelajarinya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan studi etnografi. Data penelitiannya juga dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara dengan praktik
dan seniman budaya batik untuk memahami teknik membatik dan nilai moral, sejarah, dan filosofi dalam setiap motif batik ini. Next. Untuk pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada batik Yogyakarta itu menghasilkan konsep transformasi geometri dalam pembuatan motif batik khas Yogyakarta. Selain itu, setiap motif atau corak juga mengandung nilai-nilai lokal. Nilai-nilai tersebut, yakni ada nilai moral, historis, dan filosofis, dapat dirasakan, direfleksikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai-nilai yang mengajarkan kepemimpinan, tindakan baik, dan sebagainya. Kemudian setiap motif atau corak yang juga mengandung nilai-nilai lokal. Nilai-nilai tersebut ini yakni nilai moral, historis, dan filosofis dapat dirasakan, direfleksikan, dan diterapkan. Seperti mengajarkan kepemimpinan, perbuatan baik. Kemudian juga setiap motif ini mengandung nilai lokal yang moral, historis, filosofis, yang mengajarkan kepemimpinan, tindakan baik, dan sebagainya. Next. Untuk kesimpulannya, kajian atau matematika di Indonesia ini tidak hanya berhenti pada eksplorasi budaya dan eksperimen pada pembelajaran matematika. Dan di beberapa sekolah, tetapi juga kedepannya dapat kita perkenalkan dalam kurikulum pendidikan matematika di Indonesia. Masyarakat Yogyakarta ini telah menggunakan konsep transformasi geometri dalam membuat pola batik seperti pada motif babon, angrem, parang barong, parang klitik, sido mukti, senen bodat, sido luhur, soblong, dan sido wirasat. Nah, pengetahuan tentang konsep transformasi geometri telah digunakan dan dipelajari sendiri oleh masyarakat pada Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Meskipun mengandung muatan matematis, batik ini memiliki nilai moral, historis, dan filosofis dalam setiap coraknya yang dapat dirasakan, direfleksikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai dalam kepemimpinan, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Kajian menyeluruh terhadap budaya masyarakat Yogyakarta untuk menemukan konsep transformasi geometri dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam kegiatan belajar mengajar matematika di Yogyakarta. Hal ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang transformasi geometri bagi siswa yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Erna Nurjana, kepadanya saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Artikel yang tadi direview mengenai Learning Geometry and Values from Patterns, Ethnomathematics on the Batik Patterns of Yogyakarta, Indonesia. Yang mengusung topik etnomatematika pada kerajaan batik di Yogyakarta. Topik ini sendiri sudah relevan dengan keahlian peneliti sendiri, yaitu Bapak Ruli Caritas Indra Prahmana, yang merupakan dosen dan peneliti di program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan merupakan wakil ketua bidang publikasi ilmiah di Indonesia Mathematics Educators Society. Dan Bapak Ubi Ratan de Ambrosia yang merupakan seorang dosen dan penulis buku etnomatematika. Selanjutnya ada pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Yang pertama yaitu ada keakraban batik di kalangan masyarakat dan pelajar di Yogyakarta. Selanjutnya ada Indonesia yang kaya dan beragam budaya memiliki peluang untuk meningkatkan sistem pendidikan matematika di Indonesia. Kemudian juga ada setiap budaya mempunyai atau mengembangkan cara, gaya, dan teknik untuk melakukan sesuatu dalam menanggapi setiap pencarian, penjelasan, pemahaman, dan pembelajaran dari suatu fenomena yang terjadi.
Nah, manusia di suatu daerah dengan budaya tertentu akan merespon lingkungannya dengan cara, gaya, dan teknik atau mengembangkan sistem pengetahuan yang ditemukannya sendiri. Selanjutnya ada pemilihan cakupan kajian teori. Literatur yang digunakan dalam penulisan adalah literatur baru, karena di sini mencakup beberapa pustakaan di mana lebih banyak di atas tahun 2000 dan hanya 3 pustaka yang di bawah tahun 2000 yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah dipublikasi sebelumnya. Hal ini merupakan langkah pembaharuan penelitian yang terdahulu, sehingga penelitian terbaru memberikan informasi yang lebih baru dan yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca dan pembaharuan-pembaharuan kemudian. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode etnografi, penelitian yang mengkaji dan mendeskripsikan budaya suatu masyarakat. Nah, metode penelitian ini dipilih karena sejalan dengan tujuan etnomatematika, yaitu mempelajari ide, proses, dan teknik matematika dalam budaya dari sudut pandang asli. Pada penulisannya, peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan hasil temuannya selama di lapangan, sehingga ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh penulis sangat cocok dengan topik pembahasannya. Selanjutnya, ada kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir yang memiliki kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada jurnal ini penulis sudah menunjukkan kerangka berpikirnya sendiri. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi, terlebih lagi kerangka berpikir merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Sehingga dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis, itu sangat membantu kerangka berpikir ini. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Kajian menyeluruh terhadap budaya masyarakat Yogyakarta untuk menemukan konsep transformasi geometri dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam kegiatan belajar mengajar matematika di Yogyakarta. Hal ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang transformasi geometri bagi siswa yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, di dalam artikel ini tidak terdapat saran ataupun point of view dari peneliti yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Sehingga implikasi yang bisa didapatkan pada penelitian berikutnya atau untuk peneliti selanjutnya adalah penelitian ini hanya dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berikutnya dengan topik yang sejenis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan artikel. Kelebihan ini sudah mendapatkan ISSN. Artikel ini sudah memenuhi kaidah kebahasan yang baik. Dan subbab pada artikel ini sudah tersusun dengan rapi. Kelemahan pada artikel ini, abstrak di dalam artikel ini peneliti tidak memberikan kajian mengenai tujuan dilakukannya penelitian dengan jelas dan rinci. Kemudian peneliti juga tidak memberikan saran pada penelitiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anna yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu untuk materi yang terakhir dari artikel nasional dan artikel internasional. Saya izin menyampaikan kesimpulan, setiap karya tulis pasti memiliki ciri khasnya baik dari segi bahasa, penulisan, kelebihan maupun kekurangan, dan yang lainnya. Terlepas dari kekurangan yang terdapat dari karya tulis tersebut, penulis pasti memaparkan informasi sedetail mungkin dalam tulisannya, sehingga pembaca akan memperoleh keuntungan berupa informasi lebih jelas dan akurat terkait topik yang disampaikan. Begitupun dalam penulisan sebuah artikel.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.